Selamat bergabung bagi jemaat Tuhan yang baru bergabung di ibadah Minggu Anugerah ini. Dan sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, bahkan di Facebook, bahkan di grup-grup teman-teman Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka yang beribadah hari ini benar-benar diberkati, benar-benar diurapi, benar-benar mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan yang kita pertanyakan selama ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sekalian untuk bersama-sama mengimani doa yang akan kita naikkan, mengimani setiap perkataan yang akan kita ucapkan. Itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bolehkah Bapak Ibu Saudara meletakkan tangan kanan di dada seperti ini? Semuanya yang menyaksikan siaran langsung ini, semuanya yang menyaksikan siaran langsung ini, baik di YouTube, di Instagram, dimanapun jemaat Tuhan menyaksikan siaran langsung ini, letakkan tangan kanan di dada seperti ini, dan sama-sama ikuti doa yang akan saya naikkan. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus, yang dipenuhi kasih Bapa. Di dalam Yesus, hidup saya dipenuhi dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, tubuh jiwa rohku dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku disertai, diberkati, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dalam Injil Matius pasal ke-16, mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Hari ini saya mengambil terjemahan dalam Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian jemaat Tuhan, Matius pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema kita pada hari ini adalah Yesus adalah sumber kehidupan orang percaya. Tema kita adalah hari ini, Yesus adalah sumber kehidupan bagi orang percaya. Beginilah dikatakan firman Tuhan bagi kita semua. Namun Yesus mengetahui dan berkata kepada mereka, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu memperbincangkan di antaramu sendiri mengenai kamu tidak membawa roti?" Ayat ke-9, "Belumkah kamu memahami dan tidak jugakah kamu ingat 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa keranjang kasih sayang kamu kumpulkan?" Ayat ke-10 dikatakan demikian jemaat Tuhan. "Atau 7 roti untuk 4.000 orang, berapa keranjang kasih sayang kamu kumpulkan?" Sekarang saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan lagi yang terambil dalam Wahyu pasal pertama. Wahyu pasal pertama ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Yesus berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta." Sebagai orang percaya, maka saudara dan saya perlu mengetahui dan menyadari. Sama-sama katakan dengan saya, sebagai orang percaya, saya harus mengetahui dan saya juga harus menyadari. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, apa yang harus saya ketahui dan apa yang harus saya sadari sebagai orang percaya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengetahui dan menyadari bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Artinya Yesus berkuasa atas malaikat-malaikat di sorga. Yesus berkuasa atas seluruh makhluk yang ada di sorga.
Dan juga artinya Yesus berkuasa atas manusia yang ada di bumi ini. Dia berkuasa untuk melembutkan hati manusia. Dia berkuasa juga untuk mengeraskan hati manusia. Dia berkuasa untuk mengambil nafas hidup manusia. Dan lain sebagainya. Bahkan kitab suci mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10. Yesus juga berkuasa di bawah bumi. Itu artinya Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Bahkan terlebih lagi jemaat Tuhan, Yesus berkuasa untuk seluruh dunia iblis dan dunia setan. Alam maut telah Yesus kalahkan. Bahkan jurang maut telah Yesus patahkan kuasanya. Sengat maut, kitab suci katakan, sudah dikalahkan. Sehingga Paulus berkata, firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Mengapa firman Tuhan mencatat demikian? Karena Yesus telah mengalahkan maut. Karena Yesus telah menghancurkan kutuk dosa. Karena Yesus telah menggenapi semua hukum firman Tuhan, hukum Taurat, kitab para nabi, janji-janji kepada bapak-bapak leluhur kita, sehingga pada akhirnya melalui Yesus hidup kita pun mengalami kuasa kebangkitan, mengalami kuasa ilahi, mengalami kuasa pemulihan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya harus menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Saudara nggak usah takut dengan keadaan dunia ini. Semua keadaan dunia ini di bawah kontrol dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu saudara imani, yang perlu saudara dan saya lakukan adalah percaya bahwa Yesus berdaulat, bahwa Yesus berkuasa, bahwa Yesus memiliki kehendak atas seluruh ciptaannya di bumi ini. Inilah yang harus saudara dan saya ketahui. Dan inilah yang harus saudara dan saya sadari. Yesus berkuasa di bumi, di sorga, dan di bawah bumi. Yang kedua, sebagai orang percaya, yang perlu saudara dan saya ketahui, yang perlu saudara dan saya sadari adalah Yesus yang kita sembah adalah pribadi Alfa, Immanuel, dan Omega bagi kehidupan kita semua. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah pribadi Alfa. Yesus saya adalah pribadi Immanuel. Yesus saya adalah pribadi Omega. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai Alfa, Yesuslah yang menciptakan dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, maka dunia itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, maka daratan, langit, hewan-hewan, bahkan manusia, segala sesuatunya jadi. Yesus adalah Alfa. Dialah yang menciptakan dunia ini. Kitab suci mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Dan firman itu telah berubah menjadi manusia. Yaitu manusia Yesus Kristus. Yesuslah yang menciptakan dunia ini. Yesus juga setia menyertai kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara mengalami yang namanya kesepian, mengalami yang namanya kesendirian, kesunyian, percayalah, saudara tidak sendiri. We never walk alone. Karena Yesus adalah Immanuel. Dia menyertai langkah kakimu dan langkah kaki hidupku. Dia menyertai rumah tanggamu dan juga menyertai rumah tangga saya. Dia menyertai pelayanan kita. Dia menyertai bisnis dagang usaha kita. Bahkan dia menyertai seluruh aspek kehidupan kita. Dia Immanuel, dia Alfa, dia Immanuel. Dia menyertai kita sampai kita ada di minggu keempat di bulan Oktober ini. Minggu depan kita akan masuk dalam minggu yang baru, di mana kita akan masuk di dalam bulan November, minggu perjamuan suci. Kita siapkan hati kita dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera ilahi. Yesus adalah Immanuel. Dia menyertai hidup kita. Saudara, percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Makananmu, keperluanmu, bisnismu, pelayananmu, seluruh aspek kehidupanmu disertai dan dijamin oleh Yesus. Dia Alfa, dia Immanuel, dan dia adalah Omega. Artinya, Yesus yang akan mengakhiri kehidupan ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu semua. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana aku pergi ke rumah Bapa, engkau tahu jalan ke sana. Dan aku akan kembali untuk kali yang kedua. Tetapi bukan sebagai bayi, tetapi bukan sebagai Mesias. Tetapi aku datang untuk kali yang kedua. Untuk menyudahi seluruh akhir kehidupan ini. Sebagai hakim dan raja yang adil. Dia akan menjemput hidup saudara dan saya di awan-awan permai yang penuh dengan kemuliaannya. Dia akan menyambut kita. Hidup orang percaya tidak takut dengan kematian. Karena firman Tuhan jelas berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah, ketika kita mati di dalam Kristus Yesus. Karena posisi hidup kita ada di dalam Kristus. We in Christ. Kita di dalam Kristus. Kita menjadi satu. Sehingga Bapa tidak lagi menghukum manusia yang percaya kepada Kristus Yesus. Sehingga Dia sudah menyediakan tempat yang mulia. Tempat yang berharga. Tempat yang Dia sudah ciptakan dan Dia buat, Dia nanti-nantikan kehadiran saudara dan saya. Kita pulang ke rumah Bapa yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan hadiratnya, yang penuh dengan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sadari, yang perlu kita ingat, selain Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Yesus adalah Alfa, Immanuel, dan Omega. Yang perlu saudara dan saya ketahui adalah Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan dan memberikan mujizat bagi kehidupan kita semua. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dipulihkan Tuhan. Semua sama-sama katakan dengan saya, rumah tangga saya pasti dipulihkan Tuhan. Keuangan saya pasti dipulihkan Tuhan. Dagangan saya pasti dipulihkan Tuhan. Bisnis saya pasti dipulihkan Tuhan. Pelayanan saya pasti dipulihkan Tuhan. Dan setiap hari hidup saya disediakan mujizat demi mujizat. Disediakan setiap hari kemenangan demi kemenangan. Disediakan setiap hari anugerah demi anugerah. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus sanggup memulihkan kita. Percayalah saudara, hidup kita akan dipulihkan. Suami kita yang keras akan dipulihkan. Istri kita yang keras akan dipulihkan. Ekonomi kita yang hancur-hancuran akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hidup saudara dan hidup saya tinggal di dalam berkat-Nya, tinggal di dalam kebaikan-Nya, tinggal di dalam kemurahannya, bahkan kita tinggal di dalam damai sejahteranya. Tidak lagi tubuh kita mengalami sakit-sakitan, tidak lagi tubuh kita mengalami kelemahan, tidak lagi pikiran ini hidup dalam ketertekanan, dalam kebimbangan, dalam ketakutan, dalam intimidasi, melainkan kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kasih Bapa di surga, dalam janji-janji firman Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Dia Yesus adalah Tuhan yang sanggup melubah yang luka, memulihkan yang hancur, dibarui yang tidak diberkati, menjadi diberkati oleh karena kemurahannya. Jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini, sebagai anak Tuhan, saya hanya bisa mengingatkan betapa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang penuh kasih. Yesus tidak menginginkan hidup kita hancur-hancuran. Yesus tidak menginginkan hidup kita hidup di dalam kegagalan. Yesus tidak menginginkan hidup saudara dan saya hidup di dalam sakit-sakitan, hidup di dalam penjara, hidup di dalam terbelenggu, hidup di dalam tekanan. Tapi Yesus menginginkan hidup saudara dan saya hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam liberty, life in His liberty, hidup di dalam anugerah dan kebaikannya. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini saudara menyaksikan siaran ini, hari ini saudara menyaksikan video ini, ingatlah baik-baik. Tubuh kita bukan tempat sarang sakit penyakit. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus.
Artinya Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita, dan Roh Kudus mau tubuh ini menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, jasmani yang bugar, yang sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Amin. Bahkan Yesus juga menyediakan mujizat bagi kehidupan kita. Dia menyediakan pemulihan bagi ekonomi kita. Dia ingin keuangan kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan. Mungkin yang tadinya rumah tangga kita di ujung perceraian, mungkin yang tadinya rumah tangga kita diisi dengan pertengkaran, diisi dengan makian, diisi dengan pengkhianatan, diisi dengan perselingkuhan, diisi dengan kekerasan. Tapi hari ini lewat firman Tuhan ini, Yesus menyediakan mujizat bagi rumah tanggamu. Yesus menyediakan mujizat bagi keluarga kita, sehingga keluarga kita diberkati, suami kita diubahkan, istri kita diubahkan, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, dan mereka saling mengasihi, sehingga pada akhirnya orang tua pun mengasihi anak-anaknya, mendidik anak-anak dengan kasih Kristus, menjadi contoh teladan bagi anak-anak, sehingga anak-anak kita tidak jatuh ke dalam narkoba, tidak jatuh dalam pergaulan seks bebas, tidak terikat dengan game online, bahkan tidak terikat dengan hal-hal dunia, karena mereka bangga memiliki mama papa yang penuh dengan kasih, orang tua yang penuh dengan perhatian, mama papa yang penuh dengan tanggung jawab, yang tidak selalu memarahi anak-anaknya ketika anak-anaknya berbuat salah, melainkan mama papanya menerima kesalahan anak-anaknya, menegur dengan kasih, mendidik dengan cinta Kristus, dan melayani anak-anak dengan kuasa kebenaran firman Yesus. Saudaraku yang menyaksikan siaran langsung ini, betapa bahagianya kita sebagai orang percaya. Kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Kita memiliki Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Kita memiliki Tuhan yang penuh dengan rahmat setiap hari. Saudara, Yesus mau menyembuhkan kita. Kalau Yesus menyembuhkan Bartimeus, Yesus juga menyembuhkan sakit penyakitmu. Kalau Yesus telah menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun, Yesus juga akan menyembuhkan sakitmu. Saudara yang hari ini tidak bisa berjalan, saudara yang hari ini tidak bisa mendengar, saudara hari ini yang belum punya anak, saudara yang hari ini matanya mengalami katarak, buta, rabun, dan sebagainya, Tuhan akan menjamah, Tuhan menyediakan mujizat, dan Tuhan akan menyempurnakan tubuh saudara. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Penyakit kita menjadi berlalu, kelemahan tubuh kita sudah berlalu, bahkan seluruh kegagalan kita sudah berlalu. Dan hari ini saudara disembuhkan, saudara dipulihkan, saudara terima mujizat, tubuh saudara benar-benar menjadi bait Roh Kudus. Dan di atas kayu salib kita mengingat Yesus berkata, "It is finished." Dia menyembuhkanku, dia menanggung sakitku, dia melepaskan beban beratku dari segala kelemahan tubuh. Haleluya. Amin, jemaat Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, yang perlu saudara dan saya ingat, dan saudara sadari, dan kita sadari, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan dan sumber kehidupan bagi setiap orang percaya. Sumber kehidupan kita bukan terletak kepada pangkat dan kedudukan kita. Sumber kehidupan kita bukan terletak seberapa rajin hidup kita mencari uang, seberapa rajin kita bekerja, seberapa giat kita bangun pagi untuk mencari nafkah ini. Memang hal-hal demikian perlu kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang membuat kita diberkati, yang membuat hidup kita dipromosikan, yang membuat hidup kita hidup dalam kelimpahan, yang membuat hidup kita naik terus jadi kepala bukan ekor, terus naik tidak pernah turun, bukanlah jerih lelah kita, tetapi karena kebaikan Tuhan, tetapi karena kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat melihat dan berkata, aku bisa diberkati, aku bisa naik jabatan, aku bisa naik promosi, semua karena cinta kasih Tuhan, bukan karena kuat gagah hebat kita. Sumber nafas kehidupan kita juga datangnya dari Tuhan.
Tuhanlah yang memberikan nafas kehidupan kepada Adam. Tuhan juga yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Betul pandemik sedang berlangsung. Betul virus COVID-19 sedang ada di mana-mana. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia yang adalah sumber kehidupan, memberikan nafas kehidupan, memberikan kesempatan kehidupan. Dia juga yang akan memberikan penyertaan serta penjagaan dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya, nafas hidup saya datang dari Yesus. Berkat hidup saya datang dari Yesus. Jabatan promosi saya datang dari Yesus. Bahkan sumber kesehatan saya datang dari Yesus. Bahkan pertolongan kita datang dari Yesus. Karena Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita orang percaya. Ketika kita sedang mengalami permasalahan, ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita sedang mengalami tekanan himpitan kehidupan, kita nggak punya uang untuk bayar kontrakan, untuk bayar cicilan, untuk bayar-bayar tagihan yang lain, Yesus akan tetap menjadi air mata sumber kehidupan bagi saudara dan saya. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan seluruh yang kita perlukan. Makan, minum, pakai kita, berkat-berkat kita, sandang pangan papan kita, tempat kediaman kita, tagihan mobil kita, bahkan seluruhnya Yesus sediakan. Yang perlu saudara lakukan dan saya lakukan, jangan hidup di dalam kefrustasian. Jangan mau ditipu oleh setan. Kamu harus bayar hutangmu, kamu tidak sanggup bayar hutangmu, kamu tidak bisa membelikan susu buat anakmu, kamu tidak mungkin membayar cicilanmu. Semua yang diberikan setan di pikiran kita, buang jauh-jauh. Mulai hari ini kita berkata sama Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh dalam kehidupanku Yesus. Engkau memelihara kehidupanku, Engkau memberkati keuanganku, Engkau yang memberkati finansialku, Engkau yang membiayai seluruh uang bulanan, mingguan, dan tahunanku. Bahkan Engkau yang membayar uang kontrakanku, bahkan uang bensinku Engkau sediakan, uang makanku bersama dengan istri dan anak-anak, uang belanja mingguan, bulanan Engkau yang sediakan. Betul aku memang bekerja, betul memang aku berdagang, tapi sumber berkatku, aku sadar itu datang dari Yesus. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara menyaksikan siaran ini, dimana saudara menyaksikan video ini, saya sebagai anak Tuhan ingin mengatakan kepada saudara, Yesus mengasihi saudara. Yesus sudah mati buat saudara. Itu artinya seluruh keperluan hidup kita, seluruh kebutuhan hidup kita, Yesus yang akan sediakan. Dia bukan hanya Jehovah Jireh, tetapi Dia juga Jehovah Rafa. Dia menyembuhkan luka batin kita. Dia memulihkan kita. Ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kita, ketika ada orang yang ingin mengkhianati kita, ketika ada orang yang ingin merusak rumah tangga kita, kita tidak membalas mereka dengan yang jahat, tetapi kita menyadari, Tuhan Engkau Jehovah Rafa. Engkau sembuhkan hatiku, Engkau pulihkan batinku, Engkau pulihkan jiwaku, sehingga aku tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, sehingga tidak aku hidup dalam dendam, hidup dalam kecewa, hidup dalam kekhawatiran, tetapi aku hidup sesuai firman-Mu. Aku mengampuni, aku memaafkan, dan aku memberkati siapapun yang menyakiti perasaanku. Yang setuju katakan amin. Dia bukan hanya Jehovah Jireh, Dia bukan hanya Jehovah Rafa, tetapi Dia juga adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus yang berdaulat, Yesus yang penuh dengan kuasa. Dia berotoritas atas dunia ini. Saudara, sadarilah, Tuhan saudara adalah Tuhan yang hebat. Tuhan saudara adalah Tuhan yang luar biasa. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita telah mengetahui dan menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan sumber kehidupan bagi hidup kita, maka apakah yang harus kita lakukan dan kita perbuat dalam kita menjalani kehidupan ini? Yang pertama, yang Tuhan Yesus berikan bagi kehidupan kita melalui hidup saya, yang pertama, saudara dan saya harus tetap percaya kepada pribadi Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus percaya kepada Yesus. Belum semua.
Semuanya sama-sama katakan dengan saya harus percaya kepada Yesus. Amin. Kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus akan menolong hidup saya. Yesus akan membebaskan hidup saya dari semua tekanan kehidupan, dari semua pergumulan, dari semua ketakutan, dari semua intimidasi, dari semua tekanan setan di pikiran saya. Aku tidak akan mengizinkan itu menguasai pikiran saya. Hari ini saya mulai menyadari Yesus di pihak saya. Hidup saya penuh dengan anugerah, hidup saya penuh dengan kemenangan, hidup saya penuh dengan pertolongan Tuhan. Saya harus percaya penuh kepada Yesus. Suami saya akan diubahkan, berkat Tuhan akan dicurahkan, bisnis saya akan berhasil, usaha saya akan diberkati. Apa saja yang ku perbuat, selama aku tidak bimbang ke kanan dan ke kiri, aku akan diberkati berlimpah-limpah. Anak-anakku diberkati, anak-anakku pintar, uang sekolahnya disediakan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah penuh kepada Yesus. Sama seperti perempuan pendarahan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia berkata dan dia percaya, asal ku jama ujung jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Firman Tuhan tidak berdusta. Maka firman Tuhan mencatat, perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami pemulihan, dia mengalami restorasi, dan dia mengalami Yesus di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan sekalian, dimanapun Anda berada, mari kita percaya kepada Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus percaya kepada Yesus. Semua sama-sama katakan dengan saya harus percaya kepada Yesus. Hutang saya pasti dilunasi, masalah saya pasti ditolong, pergumulan saya pasti ditolong. Saya tidak ditinggalkan oleh Yesus, bahkan hidup saya diberkati oleh Yesus setiap hari. Amin, saudara. Saya harus percaya kepada Yesus, karena memang Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah sumber segalanya. Yesus adalah kepastian dalam kehidupanku. Saya percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus, karena di dalam Yesus selalu ada kepastian. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang pasti. Dan Yesus tidak mengecewakan hidup kita. Orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dikecewakan, tetapi justru sebaliknya, dia akan ditolong, dia akan diberkati, dia akan diangkat, dia akan dipromosikan, dia akan mengalami kelimpahan dalam keseharian kehidupannya. Jangan lagi hidup dengan intimidasi iblis. Kamu orang tidak mampu, kamu orang gagal, usahamu tidak berhasil, usahamu pasti bangkrut, pelayananmu pasti tidak berhasil, hidupmu adalah seorang wanita piaraan, hidupmu adalah seorang bandar narkoba dan lain sebagainya. Tapi hari ini percayalah kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus akan mengubahkan hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita telah mengetahui dan menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi orang percaya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, saudara dan saya harus percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, saudara dan saya harus bergantung penuh dan berharap penuh hanya kepada Yesus. Yeremia dengan jelas berkata, dia berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tahukah jemaat Tuhan, bahwa salah satu yang Yesus rindukan adalah dia rindu anak-anaknya, dia rindu orang percaya mengandalkan pribadinya sepenuhnya, seutuhnya. Orang percaya tidak bimbang lagi, orang percaya tidak khawatir lagi, orang percaya tidak bergantung lagi dengan kemampuannya sendiri, dengan jabatannya, dengan koneksinya, dengan popularitasnya, dengan kepintarannya, dengan kemewahannya, dengan kebisaannya. Tetapi kita berbalik, metanoia, pertobatan, perubahan cara berpikir. Saya harus bergantung penuh kepada pribadi Yesus Kristus. Karena ketika saya bergantung penuh kepada pribadi Yesus, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi saya akan melihat, saya akan mengalami, saya akan keluar lebih daripada pemenang. Pekerjaan saya, bisnis saya, usaha saya akan dibuatnya menjadi berhasil selama
jiwa saya bergantung penuh kepada pribadi Yesus. Saya tahu dalam hidup ini pasti ada tantangan. Saya tahu dalam hidup ini pasti ada tekanan. Saya tahu dalam hidup ini pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan hidup kita, dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita. Tetapi kita jangan fokus dengan mereka. Kita fokus bergantung kepada pribadi Yesus. Karena Yesus sanggup mengubah batu menjadi roti, sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, sanggup mengubah gelap menjadi terang yang ajaib, sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari sadari, mari bergantung kepada Yesus. Kalau hari-hari ini saudara sedang kecewa, saudara sedang dikecewakan karena saudara sering mengandalkan manusia, sering mengandalkan pelayan-pelayan Tuhan, sering mengandalkan hamba-hamba Tuhan, sering mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Mulai hari ini, Yesus tidak menghukummu, tetapi Yesus menyadarkan hidupmu lewat firman Tuhan ini. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita andalkan pribadinya, kita bergantung kepadanya, kita berserah kepadanya. Karena di dalam Yesus selalu ada jawaban yang pasti. Karena di dalam Yesus selalu ada pertolongan yang pasti. Karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan dan perlindungan bagi orang yang berharap kepadanya. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir setelah ini saya ingin berdoa bagi jemaat Tuhan sekalian. Ketika kita telah mengetahui dan menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan sumber kehidupan bagi hidup kita, maka apakah yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini? Yang ketiga, yang terakhir, fokus dengan pribadi Yesus dan bukan dengan yang lain. Artinya hari-hari ini, hidup saudara dan saya jangan fokus dengan masalah. Jangan fokus dengan tekanan kehidupan. Jangan fokus dengan rasa ketakutan. Jangan fokus dengan kebimbangan. Jangan fokus dengan keputusasaan. Jangan fokus dengan hutang piutang kita. Jangan fokus dengan masalah kita. Jangan fokus dengan pergumulan kita. Tetapi mulai belajar fokus kepada Yesus. Sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia fokus kepada Yesus. Sama seperti Bartimeus. Dia fokus kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya bahkan berkata, diam. Tapi Bartimeus tidak mau mengerti. Dia fokus kepada Yesus. Dia nggak fokus dengan orang yang melarangnya. Dia nggak fokus kepada siapapun. Sama seperti Lazarus. Saudara, fokus kepada Yesus. Dia mengasihi Yesus. Dia mengasihi Yesus lebih dari segala yang ada. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dia mengasihi Yesus. Meskipun dalam Bible mencatat, dia sakit dan dia mati. Tetapi ingat, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Orang yang fokus kepada Yesus, dia akan melihat pertolongan Tuhan. Orang yang fokus kepada Yesus, dia akan melihat dan mengalami pembelaan Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang percaya. Ada banyak hari-hari ini orang Kristen. Hidupnya hanya fokus dengan masalah, dengan hutang pihutang, dengan pergumulan, dengan situasi yang ada yang sedang terjadi, dengan kesulitan ekonomi. Kenapa kita nggak belajar mulai hari ini? Fokus melihat Yesus. Mengapa orang Kristen pada akhirnya hidup dalam rasa stres, hidup dalam rasa depresi, hidup dalam tekanan? Karena dia tidak fokus kepada Yesus. Dia hanya fokus kepada masalah di dalam dirinya. Saya nggak mampu bayar hutang saya. Saya ini orang yang berzina. Saya ini orang yang najis. Saya ini orang yang gagal. Saya ini orang yang gak pandai dan lain sebagainya. Sehingga dia stres. Sehingga dia mengalami kepahitan. Sehingga dia mengalami tekanan kehidupan. Hari ini, biarlah anugerah Tuhan turun atas hidup saudara. Kasih karunia Tuhan turun atas hidup saudara. Kebaikan Tuhan turun atas hidup saudara. Sehingga saudara fokus kepada Yesus. Ingat, ketika kita fokus kepada Yesus, masalah memang ada, tapi masalah tidak bisa menguasai hidup kita. Pergumulan memang ada, tapi pergumulan tidak bisa menguasai hidup kita. Karena kita fokus kepada Sang Raja. Kita fokus kepada sumber kehidupan. Kita fokus kepada sumber damai sejahtera. Kita fokus kepada sumber sukacita. Dan kita fokus, kita tinggal di dalam kasih Bapa. Amin. Untuk firman Tuhan.